Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Elwiono dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi pembahasan soal teks eksplanasi kelas 8. Materi ini saya cuplik dari buku terbitan Intan Wariwara untuk soal-soal teks eksplanasinya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran bersama-sama, mari kita berdoa agar dalam pembelajaran atau materi yang saya sampaikan nanti ada guna dan manfaatnya. Berdoa mulai. Terima kasih. Saya lanjutkan pada kegiatan ini, pembahasan soal teks eksplanasi untuk siswa kelas 8 tingkat SMP atau sanawiyah. Cermati pada bacaan berikut. Sambil mencermati, saya membacakan teksnya. Paragraf yang pertama. Pasang surut air laut merupakan fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik antar benda astronomi, khususnya matahari, bumi, dan bulan. Kenaikan permukaan air laut disebut pasang, sedangkan turunnya permukaan air laut disebut surut. Paragraf kedua, saya bacakan. Kalian juga bisa membaca di PPT. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut berdasarkan teori keseimbangan adalah matahari dan adalah rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan terhadap matahari, dan revolusi bumi terhadap matahari. Sementara itu, berdasarkan teori dinamis, pasang surut disebabkan kedalaman yang luas perairan. Pengaruh rotasi bumi atau gaya Coriolis dan gesekan dasar. Selain itu, terdapat beberapa faktor lokal yang dapat mengaruhi pasang surut di suatu perairan seperti topografi dasar laut, lebar selat, dan bentuk teluk. Dengan demikian, berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga. Pasang surut air laut merupakan hasil gaya tarik gravitasi dan efek sentrifugal.
Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah laut, pusat rotasi. Gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa, tetapi berbanding terbalik terhadap jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil daripada matahari, gaya tarik gravitasi bulan 2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam membangkitkan pasang surut laut. Keadaan tersebut diakibatkan jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Gaya tarik gravitasi menarik air laut ke arah bulan dan matahari sehingga menghasilkan dua tonjolan bulge pasang surut gravitasi di laut. Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi, yaitu sudut antara sumbu rotasi bumi dan bidang orbitan bulan dan matahari. Itu paragraf ketiga. Paragraf keempat. Bulan dan matahari memberikan gaya ratikan. Saya ulangi, memberikan gaya tarikan. Ini seharusnya tarikan. Terhadap bumi yang besarnya bergantung pada besarnya massa benda yang tarik-menarik tersebut. Saya ulangi, paragraf keempat. Bulan dan matahari memberikan gaya tarikan terhadap bumi yang besarnya bergantung pada besarnya massa benda yang tarik-menarik tersebut. Gaya-gaya ini mengakibatkan air laut menyusun 71% permukaan bumi menggelembung pada sumbu yang menghadap ke bulan. Pasang surut tersebut karena rotasi bumi berada di bawah muka air yang menggelembung ini. Keadaan tersebut mengakibatkan kenaikan penurunan permukaan laut di wilayah pesisir secara periodik. Gaya tarik gravitasi matahari juga memiliki efek sama, tetapi dengan derajat lebih kecil. Nah, ini ada 4 paragraf. Kalau kalian lihat judulnya, ini tentang fenomena air laut, fenomena alam. Kita tahu teks yang membicarakan tentang fenomena alam itu disebut teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi, kita temukan beberapa istilah khusus atau istilah teknis, yakni istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Untuk mengartikan kata-kata tersebut, misalnya kata gravitasi, kamu bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, ini rujukannya untuk bisa menemukan arti. Misalnya kata gravitasi, berapa artinya? Ya. Nah, di paragraf ini
kita tahu ada beberapa kata khusus atau kata teknis, maksud saya, bukan kata khusus ya, kata teknis. Ya. Sehingga muncul soal seperti ini. Kata gravitasi dalam teks tersebut memiliki makna tarik. Apa? Bumi, matahari, bulan, atau bintang. Kalau kamu mencermati pada paragraf pertama, ini, paragraf pertama, ada kata gravitasi. Gravitasi ini ya berkaitan dengan matahari, bumi, bulan. Tapi dalam konteks ini, kata gravitasi merupakan gaya tarik bumi. Ya, sumbernya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti jawabannya yang ini. Cukup jelas ya? Kemudian berikutnya kalian disuruh menemukan ide pokok atau gagasan pokok paragraf kedua. Kita lihat paragraf kedua, saya bacakan ulang. Faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut berdasarkan teori keseimbangan adalah rotasi bumi pada sumbunya, rotasi bulan terhadap matahari, dan revolusi bumi terhadap matahari. Sementara itu, berdasarkan teori dinamis, pasang surut disebabkan kedalaman dan luas perairan. Pengaruh rotasi bumi, gaya Coriolis, dan gesekan dasar. Selain itu, terdapat beberapa faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasang surut di suatu perairan, seperti topografi dasar laut, lebar selat, dan bentuk laut. Dengan demikian, berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan. Nah, pada paragraf ini ya, yang dibicarakan, yang dipentingkan, ide pokoknya, yakni pada kalimat yang pertama. Faktor yang menyebabkan pasang surut air laut. Ya, sehingga kalau ada pertanyaan semacam ini, gagasan pokok paragraf kedua, jawabannya yang mana? Faktor yang menyebabkan pasang surut air laut. Oke, cukup jelas ya? Jadi pokoknya sudah kita bisa temukan. Makna kata atau arti kata yang berhubungan dengan istilah teknis tertentu sudah kita temukan juga artinya. Kemudian persoalan berikutnya muncul lagi pada paragraf 1 sampai 4 tadi. Ini 1, 2, 3, 4 itu ada bagian umum. Struktur teksnya di dalam teks eksplanasi ini ada pernyataan umum dan bagian. Ya kan? Masih ingat ya? Struktur teks eksplanasi itu ada identifikasi fenomena,
rangkaian kejadian, dan ulasan. Identitas atau identifikasi fenomena itu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Nah, kalau ini pada bacaan ini yang akan diterangkan tentang apa? Pasang surut air laut yang merupakan fenomena. Ya, maka pada paragraf inilah yang sebagai pernyataan umum. Ya, sehingga kalau tadi ada pertanyaan, saya ulangi di sini pertanyaannya ini, bagian pernyataan umum ditunjukkan oleh angka atau paragraf ke-1. Ya, strukturnya sudah kita bahas. Selanjut. Masih ingat ya struktur teks eksplanasi, identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Nah, dari bacaan ini, kalian disuruh menemukan informasi. Informasi apa yang kamu dapat dari 4 paragraf tadi? Ya. Kalau kamu cermati yang A, gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa dan berbanding lurus terhadap jarak. Pernyataan ini tidak sesuai ya. Seharusnya gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa, tetapi berbanding terbalik terhadap jarak. Ini berarti pernyataan ini tidak sesuai ya. Nah, ini tidak sesuai. Bulan dan matahari memberikan tarikan terhadap bumi yang besarnya tergantung pada jarak benda dengan bumi. Pada pernyataan yang B ini seharusnya bulan dan matahari memberikan gaya tarikan, ya, gaya tarikan terhadap bumi yang besarnya bergantung pada besarnya massa benda yang tarik-menarik tersebut. Ini jadi pernyataan yang B juga kurang tepat. Informasi ini tidak tepat. Yang C, pasang surut air laut merupakan fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Nah, pernyataan inilah yang paling sesuai. Berarti pernyataan teks eksplanasi yang mana? Yang C. Ya. Kalau pasang surut terbentuk karena rotasi bumi berada di atas muka air yang menggelembung, seharusnya pasang surut terbentuk karena rotasi bumi yang berada di bawah muka air yang menggelembung, bukan di atas tapi di bawah. Ya, jadi pernyataan D juga kurang tepat. Paling tepat yang ini. Oke, saya lanjut. Ini ada bacaan lagi, ada 4 paragraf yang perlu
Cermati baik-baik. Nanti kalian disuruh menentukan mana bagian penutup. Ya. Yang kedua, menentukan gagasan pokok, mengulang kembali gagasan pokok. Cuma berbeda materi saja. Yang ketiga, informasi yang sesuai. Ya. Yang keempat, disuruh meringkas di teks eksplanasi ini. Baik, kita mulai dengan paragraf ke-1. Nih. Pelangi merupakan fenomena optik dan meteorologi berupa cahaya warna-warni paralel satu sama lain di langit atau media lain. Ini ada kesalahan. Di langit, pelangi tampak seperti busur cahaya dengan ujung mengarah ke cakrawala pada saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di permukaan air laut. Paragraf kedua. Sinar matahari adalah cahaya polikromatik terdiri dari banyak warna. Warna putih sinar matahari sebenarnya adalah gabungan dari berbagai cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Mata manusia mampu memahami setidaknya 7 warna yang terkandung dalam sinar matahari yang akan dilihat pelangi, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Panjang gelombang. Ya. Panjang gelombang cahaya terbentuk pita garis paralel. Tiap warna-warna sebelahnya. Rekaman ini disebut spektrum warna. Dalam spektrum warna, garis merah selalu berada pada salah satu sisi dan biru dan ungu di sisi lain. Dari ini ditemukan oleh perbedaan panjang gelombang. Paragraf kedua. Paragraf ketiga. Pelangi hanyalah busur lingkaran spektrum warna besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh tetes. Ketika sinar matahari melewati tetesan air, itu membias seperti ketika menembus prisma kaca dan keluar ke spektrum warna pelangi. Jadi, dalam tetesan air, kita punya warna yang berbeda berturut-turut dari satu sisi ke sisi lain dari tetesan air. Cermati paragraf keempat. Pelangi dilihat sebagai busur dari permukaan bumi karena sudut pandang yang terbatas mata. Jika titik pandang dalam contoh tinggi, pesawat terbang dapat dilihat sebagai spektrum warna yang lengkap melingkar. Rainbow hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Tapi di sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air matahari di belakang orang tersebut. Matahari, mata pengamat, dan pusat busur pelangi harus berada dalam garis lurus. Nah,
Tadi ditanyakan dalam paragraf ini, ya, bagian penutup ditunjukkan oleh paragraf yang mana? Kalau kamu cermati paragraf ke-1, kedua, dan ketiga, ya, itu merupakan atau menunjukkan penjelasan proses. Ya, ini proses. Sehingga paragraf penutupnya terdapat pada paragraf keempat. Ya, paragraf keempat. Pelangi dilihat sebagai busur dari permukaan bumi karena, ya. Saya lanjut persoalan berikutnya. Paragraf kedua, ya. Paragraf kedua ini, sinar matahari adalah cahaya polikromatik terdiri dari banyak warna. Warna putih sinar matahari sebenarnya adalah gabungan dari berbagai cahaya dan seterusnya sampai di perbedaan panjang gelombang. Ini yang saya blok ini adalah paragraf kedua. Yang merah. Pada paragraf ini kalian disuruh menemukan ide pokoknya. Ide pokok atau hal yang terpenting dibicarakan. Itu ditunjukkan pada kalimat yang pertama. Ini, sinar matahari adalah cahaya polikronik. Ya. Polikromatik maksud saya ini. Polikromatik. Ini adalah ide pokoknya. Berarti kalau ada pertanyaan yang menemukan ide pokok pada paragraf tersebut, ini terdapat pada bagian yang pertama. Oke, kita lanjut. Paragraf ini sudah. Jadi jawabannya yang mana? Sinar matahari merupakan cahaya polikromatik yang A ini, ya. Nah, persoalan yang berikutnya, dari 4 paragraf tadi kalian disuruh menemukan informasi yang sesuai. Ya, ini ada 3 yang tidak sesuai. Yang paling sesuai yang mana? Warna oranye, sinar matahari sebenarnya adalah gabungan dari berbagai cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Yang B, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah ke cakrawala pada saat hujan ringan. Yang C, pelangi dilihat sebagai busur dari permukaan bumi oleh pengamat yang memiliki jarak pandang terbatas. D, pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar dari sisi yang berlawanan dari pengamat.
Pernyataan yang sesuai dengan teks eksplanasi ini adalah jawaban yang ini. Ini ditemukan pada paragraf yang pertama. Ini ya, paragraf pertama. Berarti jawaban yang A, C, D ini tidak sesuai. Ya, kalau yang A itu kan seharusnya warna putih sinar matahari sebenarnya adalah gabungan dari berbagai cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Ini kan yang C seharusnya bumi karena sudut pandang yang terbatas mata. Yang D ini seharusnya pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar dari sisi yang berlawanan dari pengamat. Ya. Baik, saya lanjut. Dari 4 paragraf tadi bisa kita ringkas isinya. Ya, kita ringkas isinya. A. Pelangi merupakan fenomena optik meteorologi berupa cahaya warna-warni paralel satu sama lain di langit. Pelangi dapat berbentuk busur lingkaran karena adanya pembiasan sinar matahari. Sinar matahari mampu menghasilkan banyak warna karena adanya tetes air hujan. Busur lingkaran dapat dilihat dari permukaan bumi di dataran tinggi. Itu ringkasannya yang pertama. Ini tidak benar ya ringkasan ini ya, karena seharusnya atau sesungguhnya semua awan tidak berada di langit. Kali ini kan diadakan berada di langit. Di langit, padahal tidak semuanya. Oke. Yang B, warna putih sinar matahari adalah gabungan dari berbagai cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Warna putih sinar matahari dapat berbentuk pelangi. Sesungguhnya sinar matahari merupakan cahaya polikromatik atau terdiri atas banyak warna. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah ke cakrawala pada saat hujan ringan. Pelangi dapat dilihat sebagai busur dari permukaan bumi oleh pengamat yang memiliki jarak pandang terbatas. Ya, jadi pernyataan inilah yang paling sesuai. Ya, paling sesuai yang ini. Yang C, pelangi merupakan fenomena optik dan seterusnya. Kalimat ini seharusnya ya yang dibetulkan itu awan di langit didesak oleh udara. Pelangi merupakan fenomena optik meteorologi berupa cahaya warna-warni paralel satu sama lain di langit atau media lain. Pelangi seperti busur lingkaran tercipta karena adanya pembiasan sinar matahari. Sinar matahari merupakan cahaya polikromatik atau terdiri atas banyak warna. Ya. Busur lingkaran spektrum warna besar tersebut terjadi karena pembiasan cahaya oleh matahari oleh tetes air hujan.
Pelangi dilihat sebagai busur permukaan bumi karena sudut pandang yang terbatas. Ya, ini kurang sesuai. Demikian pula yang D. Ini seharusnya yang D itu awan dapat terbentuk dari berbagai tingkat ketinggian di atas bumi. Ini ada pengecohnya ya. Jadi yang A, yang C, dan D sebagai pengecoh pada soal ini. Yang paling benar yang B. Ya. Ini. Saya lanjut. Ini ada bacaan lagi. Benarkah semua awan berada di langit? Sesungguhnya tidak semua awan berada di langit. Ada awan yang menyentuh permukaan bumi. Awan yang menyentuh permukaan bumi disebut mega atau halimun. Udara mengandung zat lenggas dalam bentuk uap air. Zat lenggas dalam bentuk uap air tidak mampu ditahan oleh udara yang lenggas dan hangat. Itu menjadi dingin. Zat lenggas yang berlebihan itu akan berbentuk menjadi tetes-tetes kecil yang memutih. Tetes-tetes air kecil yang memutih ini disebut awan. Awan langit didesak oleh udara. Namun, jika suhu awan itu turun, banyak uap berubah menjadi tetesan air. Kemudian tetesan air itu bertambah besar karena terdapat banyak lenggas. Jika tetesan air kecil-kecil itu, ia tidak dapat bertahan di atas karena dipengaruhi tekanan udara. Akibatnya hujan turun ke permukaan bumi. Awan dapat terbentuk di berbagai tingkat ketinggian di atas bumi. Jenis awan pun dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat ketinggiannya masing-masing, yaitu kelompok tinggi, kelompok awan menengah, kelompok awan rendah, dan kelompok awan yang melintasi ketiga tingkatan itu. Dari teks eksplanasi ini membahas tentang apa? Ayo. Teks ini membahas pergerakan awan di langit. Ini pada paragraf ke-1, kedua, dan ketiga, serta keempat, semuanya itu membahas awan. Jadi, pergerakan awan di langit. Ringkasannya, dari bacaan tadi, ya, ringkasan yang paling tepat itu ini. Bentar. Yang berada di udara yang mengandung zat lenggas dalam bentuk uap air, zat lenggas yang berlebihan itu akan berubah menjadi tetes-tetes air kecil yang memutih. Tetes-tetes air yang memutih disebut awan. Awan di langit didesak oleh udara. Jika suhu awan itu turun, banyak uap yang berubah menjadi tetesan air. Awan dapat dibedakan berdasarkan tingkat ketinggiannya dari bumi. Ya, ringkasan yang paling tepat itu.
Kalau yang B ini kalau kamu cermati, kamu baca, ya. B, kemudian C, ini C, D, bacaan ini kurang runtut, ya, kurang runtut. Jadi tidak sesuai dengan isi teks eksplanasi tadi. Saya lanjut ya, masih ada beberapa soal lagi. Ini ada kalimat rumpangnya. Kalian disuruh mengisi dari kalimat ini. Atau meneruskan, bukan mengisi tapi meneruskan. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu menutupi cahaya matahari sepenuhnya. Keadaan itu disebabkan jarak dari bumi ke bulan lebih dekat daripada jarak dari bumi ke matahari. Ada kalimat rumpangnya, bla 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 bla. Sementara itu matahari bergerak sekira 1 miliar ya, 49.680.000 ini 1,149.680.000 kilometer dari bumi. Wah, jaraknya luar biasa ya. Itu membacanya ya. Nah, ini ada yang rumpang. Kalian disuruh meneruskan dari kalimat rumpang ini mana yang paling sesuai. Ini saya berikan pilihan. Bulan dan matahari berada dalam jarak jauh. Jarak matahari bulan, jarak antara bulan dan matahari tidak diketahui. Matahari berjarak sangat jauh dari bumi. Bulan berjarak sekitar 384.400 km dari bumi. Kalimat yang paling tepat untuk mengisi yang rumpang ini adalah bulan berjarak sekitar 384.400 km dari bumi. Kalimat terakhir dalam kutipan itu dapat dijadikan petunjuk untuk mengisi kalimat yang masih rumpang. Ya, ini ada kaitannya dengan ini, angka ini. Oke. Masih berkaitan dengan bacaan ini, gempa bumi, kalian disuruh menyimpulkan. Ya. Kalau tadi melengkapi, sekarang menyimpulkan. Kesimpulan yang paling tepat. Ya. Didasarkan pada bacaan tadi, ya. Ini gempa bumi terjadi pada retakan dalam kerak bumi. Retakan di kerak bumi disebabkan oleh retakan besar yang bermunculan, pergerakan perlahan-lahan lempeng bumi.
tekanan besar semakin meningkat di daerah batuan sampai pada tingkat tertentu, menyebabkan pergerakan mendadak yang disebut gempa bumi. Ya, kutipan tadi, teks eksplanasi tadi membahas proses terjadinya gempa bumi. Simpulan yang paling tepat itu adalah yang ini, yang A ini. Ini simpulan yang paling tepat. Ya, B hanya sebagai pengecoh. Demikian pula yang C. D sebagai pengecoh saja. Terima kasih kalian semuanya sudah mau mencermati materi pada teks eksplanasi di kelas 8. Semoga materi yang saya sampaikan tadi ada guna dan manfaatnya untuk kita, utamanya siswa SMP atau Sanawiyah kelas 8. Saya, Bapak Elwiono, menyampaikan salam sehat, salam literasi, bertemu kembali pada pembelajaran materi bahasa Indonesia yang lain. Bila materi ini cukup representatif, silakan like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Semangat pagi. Sampai bertemu kembali.